Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Saya ambilkan bacaannya dari Yeskiel 13 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat, sesuka hatinya saja, dengarlah firman Tuhan. Tema renungan hari ini yaitu kepekaan mendengar firman Tuhan. Tidak secara kebetulan, Tuhan menciptakan kita dua telinga, satu mulut. Tujuannya supaya kita untuk lambat berkata-kata, tetapi cepat untuk mendengar. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita cepat untuk berkata-kata, tetapi lambat untuk mendengar. Seperti dalam Amsal 10 ayat 19 juga dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Satu contoh, ketika kita datang ke gereja, pernahkah kita cepat untuk mendengarkan atau mudah untuk berkata-kata? Seringkali ketika kita datang beribadah ke gereja, apakah telinga kita sudah kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendengarkan firman Tuhan? Atau maaf, ketika kita datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan sambil tiduran. Tetapi ketika kita mendengarkan berita-berita yang tidak baik, kita cepat untuk menanggapinya. Padahal Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Ketika kita mau berkata-kata, harus kita dengarkan dulu. Kita saring dulu apa yang dikatakan orang itu. Apakah itu benar atau apakah itu salah? Sebab telinga kita diberikan untuk mendengarkan, tentunya mendengarkan hal-hal yang baik, bukan mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Mengapa Tuhan menciptakan kita satu mulut? Coba kalau kita diberikan 2 mulut, 3 mulut. Wah, bagaimana suara kita? Makanya Tuhan menciptakan kita satu mulut. Tujuannya ketika kita berkata-kata harus kita saring dulu. Perkataan ini benar atau salah? Kita diberi 2 telinga. Tujuannya untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Mendengarkan berita-berita yang positif. Jadi ketika mendengarkan berita, jangan langsung ditanggapi. Kita saring dulu, apakah perkataan itu benar atau tidak. Sama ketika kita datang ke gereja, fokus kita yang mendengarkan firman Tuhan. Bukan, maaf tadi tertidur. Bahkan kita datang ke gereja, tetapi pikiran kita kemana-mana. Itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Sebab ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang kita dengarkan itu bisa kita laksanakan, seharusnya bisa kita terapkan. Oleh sebab itu, Tuhan mengajarkan bagaimana kepekaan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, atau hanya kita dengarkan sambil lalu, atau setelah pulang ya sudah, itu saja. Ketika di gereja kita mendengarkan, tetapi ketika pulang ditanya, firman-Nya tadi tentang apa? Ya pokoknya tadi, bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, harus peka, harus jeli, sebab firman Tuhan itu pada dasarnya mengingatkan kepada kita. Ada nasihat, ada perintah yang harus kita lakukan, mungkin ada juga teguran. Bukan berarti ketika pengkhotbah mengkhotbahkan
dikira menyinggung kita, bukan. Disinilah kepekaan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Makanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, harus kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, sebisa mungkin kita terapkan, sehingga iman kita semakin bertumbuh dan tidak larut dengan hal-hal yang tidak baik. Mari Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan, peka apa yang dimauin Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan. Kalau kita mau menerapkannya, kalau kita mau melaksanakannya, pasti firman Tuhan itu tentunya bermanfaat bagi kita yang mendengarkannya. Lebih-lebih bisa kita melakukannya sesuai apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan tadi. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih melalui firman-Mu pada kesempatan hari ini. Kau ajarkan kepada kami supaya kami peka mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya dengar-dengaran, tetapi dapat mewujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.